Baik, pada hari ini kita akan coba membahas mengenai materi yang lainnya di Photoshop, yaitu mengenai double exposure. Nah, seperti yang kita lihat, double exposure itu uh, secara garis besar kita bisa definisikan bahwa kita menggabungkan dua objek yang berbeda dengan gradasi, suatu gradasi dari objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, kita akan coba mengaplikasikan double exposure yang kurang lebih akan terlihat seperti ini, di mana di sini tekstur dari objek, kemudian di bagian belakangnya, di bagian dalamnya kita melihat ada bagian dari objek yang lainnya. Yang pertama, kita akan ambil dulu file sebagai objek dari si double exposure sendiri. Nah, di sini saya ambil gambar uh, orang seperti ini, kemudian langkah selanjutnya ini akan saya crop terlebih dahulu, sehingga yang saya ambil hanya bagian atasnya saja. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan menyeleksi terlebih dahulu bagian dari objeknya saja. Di sini saya akan pakai Quick Selection Tool untuk menyeleksi objeknya. Kita bisa mulai dari bagian bawah sampai ke keseluruhan dari objeknya. Nah, kemudian seleksi yang akan kita ambil hanya seleksi pada bagian objek manusianya saja. Sehingga di sini seleksinya kita akan balikan terlebih dahulu dengan cara kita bisa masuk ke menu select, kemudian kita pilih inverse. Nah, sehingga yang diseleksi hanya bagian objeknya saja. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita mengaplikasikan double exposure-nya, kita juga akan membuat seleksinya supaya lebih detail. Terutama di sini kita lihat pada bagian rambut, kita akan buat detail penyeleksiannya dengan cara kita gunakan refine edge. Jadi setelah seleksi seperti ini, kita bisa lihat di bagian atas ada refine edge. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita cukup klik dan juga di drag pada bagian-bagian yang memang belum terseleksi secara sempurna. Di drag seperti ini. Sampai ke keseluruhan bagiannya bisa terseleksi secara detail seperti ini. Kemudian Anda juga bisa sapukan ke bagian atau area-area lain yang memang belum terseleksi secara sempurna. Kalau udah, kita klik OK. Nah, sehingga bagian yang terseleksinya sekarang sudah lebih detail. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan buat layer mesh pada objek yang sudah kita seleksi ini. Nah, dengan cara Anda bisa klik di bagian bawah, di sini ada add mesh, kita tinggal klik, sehingga bagian yang diambil itu hanya bagian yang terseleksinya saja. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita juga akan tambahkan solid color untuk bagian backgroundnya. Jadi backgroundnya kita tidak akan memakai bagian yang awal tadi, tapi kita akan pakai solid color ya, fungsinya untuk menggabungkan warna antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, dengan cara kita bisa klik di bagian bawah ada fill or adjustment layer, kemudian kita bisa pilih yang solid color. Nah, di sini kita bisa pilih warnanya. Saya contohkan di sini kita pakai warna putih, kemudian OK. Nah, kemudian selanjutnya si solid color layer dari solid color ini kita bisa geser ke bagian bawah. Nah, diklik di drag, kita geser ke bagian bawah. Jadi posisinya pada bagian atas itu bagian dari si layernya tadi yang pertama, kemudian yang solid color itu di bagian yang kedua. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan tambahkan objek yang kedua ya untuk gradasinya. Jadi kita masuk lagi ke file, kemudian open. Nah, kita pilih
kita pilih objek yang selanjutnya. Ini bisa diklik, di drag saja ke bagian objek tadi yang pertama. Nah, di sini untuk layer yang kita ambil, ini kita bisa tempatkan di bagian atas dari layer yang pertama. Kita klik, di drag. Kemudian yang selanjutnya kita akan menentukan posisi pemposisian yang pas dari objek ini ke objek yang pertama tadi. Nah, dengan cara di sini opacity-nya itu bisa kita kurangi dulu supaya kita bisa melihat bagian objek yang kedua. Nah, opacity-nya kita kurangi seperti ini sehingga kita bisa melihat bahwa komposisian dari objek yang nanti akan kita tempatkan kita bisa lihat. Kita bisa perbesar ataupun juga perkecil objeknya. Sehingga di sini saya akan coba bahwa posisinya nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi saya akan mengambil angle dari bagian objek yang kedua ini, bagian burungnya ini tepat di sebelah sini. Kemudian udah enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat clipping mask dari objek yang kedua tadi, tapi di sini opacity-nya kita 100% kan lagi. Kemudian langkah selanjutnya di layer 1, di sini kita bisa diklik kanan, kemudian pilih create clipping mask. Sehingga objek yang diambil itu hanya objek yang tadi kita seleksinya saja. Kemudian yang selanjutnya ini juga kita tambahkan mask kembali sama seperti dari layer yang tadi, add mask. Dia punya layer mesh yang tadi. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, nah di sini kan hanya berupa siluetnya saja. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan menampilkan tekstur wajah dari objek yang pertama dengan cara kita akan gunakan brush. Ya. Yang pertama pastikan bahwa layer yang aktif itu di layer mask yang objek yang kedua. Di bagian sini kita pastikan di aktif sebelah sini. Kemudian tools yang kita gunakan, kita pakai brush. Nah, jenis brush yang kita pakai, usahakan pakai brush yang paling lembut. Nah, seperti ini kita bisa pakai brush yang paling lembut. Kemudian opacity sama flow-nya kurang lebih di masing-masing di 50 atau 40%. Fungsinya supaya ketika kita nanti mengusapkan pada objeknya itu garisnya itu agak samar ya. Kemudian pastikan juga bahwa foreground dan juga backgroundnya itu dia set hitam putih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal usapkan pada objeknya sehingga Anda lihat bahwa tekstur dari wajahnya atau objek yang pertama tadi juga sudah mulai muncul. Nah, di sini kita bisa atur bagian-bagian mana yang akan kita perlihatkan pada objek di double exposure-nya sendiri di objek yang pertama. Dan saya contohkan bahwa bagian mukanya ini akan terlihat lebih jelas detail. Kemudian bagian objek yang kedua itu di bagian sebelah kirinya. Nah, kemudian setelah seperti ini, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan membuat warna backgroundnya ini supaya senada dengan warna dari objek yang kedua. Jadi kalau di sini kan kalau misalnya kita lihat ini warna langit ya, maka kita akan sesuaikan si bagian dari backgroundnya ini dengan warna langit yang ada di objek yang kedua ya, dengan cara kita bisa klik pada bagian yang solid color tadi yang pertama. Nah, pada bagian yang depan ini kita bisa double klik, nah sehingga memunculkan color picker atau pemilihan warna. Nah, pemilihan warnanya kita bisa ambil dari sampel yang ada pada bagian luar ini. Kita bisa klik aja di sini untuk mengambil sampel warnanya, sehingga warna yang muncul yaitu warna, bisa kita lihat warna
yang sesuai dengan yang kita pilih, kemudian klik OK. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, pada bagian atas dari objek yang pertama, ya. Nah, bagian awan-awannya ini akan kita buat lebih lebih terlihat, jadi tidak ada tekstur dari objek yang pertama. Ya. Nah, caranya kita bisa klik yang layer mask yang di layer objek yang pertama, kemudian kita pakai brush kembali. Nah, hanya saja di sini foreground dan juga backgroundnya kita balikan. Jadi kalau normalnya di bagian yang hitam di bagian atas, kemudian di backgroundnya yang putih, kita balikan. Jadi yang putihnya jadi foreground, kemudian yang hitamnya jadi background. Dengan cara Anda bisa klik di bagian switch seperti ini, kemudian kita tinggal sapukan pada area-area yang nanti akan kita atau ingin kita hilangkan. Seperti ini. Sehingga kita melihat tekstur dari objek yang pertama untuk bagian yang awannya ini terlihat lebih samar, jadi teksturnya tidak terlalu terlihat dengan jelas. Nah, kita akan ambil sampel dari awannya untuk kita masukkan pada objek yang kedua. Nah, pastikan bahwa semuanya sudah terlihat rapi juga baik. Nah, sehingga hasil dari double exposure itu kurang lebih akan terlihat seperti ini. Jadi ada dua bagian yang kita gabungkan dengan gradasi yang kita tentukan. Jadi di sini objek manusia, kemudian di belakangnya ada objek lain berupa gunung, ya. Setelah ini Anda bisa save as dan juga Anda bisa kreasikan untuk double exposure dalam aplikasi yang lainnya. Terima kasih.